Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membahas proyeksi dividen dari saham-saham di grup Astra. Ada beberapa yang sudah mengumumkan pembagian dividen dan ada beberapa yang belum mengumumkan pembagian dividen. Lalu kira-kira berapa dividen emiten-emiten tersebut dan berapa dividen yieldnya baik interim maupun dividen final. Pengen tahu lebih jelasnya? Simak video ini sampai habis, oke? You only live once. Educate your life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan. Oke, sekarang saya sudah membuka Stockbit ya. Jadi saya menggunakan Stockbit untuk menampilkan data-data dari emiten. Stockbit ini website yang atau sekuritas yang sangat lengkap ya dan user friendly juga. Tidak semua bisa mendapatkan data ini kecuali investor yang sudah tergabung dalam sekuritas Stockbit. Oke, jadi pada hari ini Astra ditutup menurun ya, harga sahamnya turun kurang lebih hampir 1% ya, di Rp50. Sekarang menjadi Rp5.050. Untuk year on year sudah turun kurang lebih 18,8%. Jadi yang beli saham Astra tahun kemarin sekarang lagi floating loss 18%, kecuali kalau average down ya. Nah, sekarang kira-kira berapa sih dividen Astra di harga sekarang? Sekarang kita lihat bagaimana performa kinerja dari Astra ya. Jadi Astra sudah mengumumkan laporan keuangannya di Q1 dan Q2. Q1 labanya 7,4 triliun, turun daripada Q1 tahun 2023. Lalu Q2 8,3 triliun, turun juga dibanding Q2 2023. Nah, ini disebabkan oleh penurunan di UNTR ya, dan juga mungkin penurunan penjualan mobil. Kalau disetahunkan laba Astra kurang lebih 31,7 triliun, berarti turun sekitar 2 triliun ya. 2 triliun itu kurang lebih 6-7% mungkin ya, sekitar segitulah, kurang dari 10%, tapi lebih dari 5%. Nah, dari sini kita juga bisa memproyeksikan bahwa dividennya mungkin juga turun 5%. Lalu di tahun kemarin Astra membagikan berapa persen sih? Atau berapa dividennya? Kita bisa lihat di fitur corporate action ya. Corporate action. Lalu kita klik aja yang dividen aja. Nah, kemarin ada anomali, Astra membagikan 421 di dividen final, tapi di dividen interimnya masih sesuai dengan kebiasaannya, yaitu 40-an% di angka 98 ya. Kalau kita bandingkan ya, kinerja Astra turun 5%, maka kita bisa simulasikan dividennya juga mungkin turun 5%. Jadi 98 kalau dikurangi 5%, maka menjadi sekitar 93 ya, atau kita bulatkan aja 93 ya. Kalau 9 membagi 93 di harga sekarang, maka dividennya adalah sekitar 1,8% ya. Dividen yieldnya 1,8%. Ini dividen interim. Dividen finalnya berapa? Jadi biasanya secara rutin Astra membagikan dividen 2 kali, yang itu kalau di total itu sekitar 40%-an ya, 40%. Jadi kalau misalnya 40%, IPS kita ambil yang TTM aja ya. Kita ambil yang TTM sekitar 796. 796 kalau dikali 0,4 ya, itu sekitar 318 ya. Dengan 318 dibagi harga sekarang di harga 5.050,
ya dividen yieldnya kurang lebih 6,3% ya. Jadi di harga sekarang dividen yieldnya berpotensi mendapatkan 6,3%. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, jadi tahun lalu Astra membagikan dividen yang lebih besar. Oke, itu yang sudah kita ketahui ya. Tapi harganya juga enggak rendah ya. Contoh misalnya sekarang kita lihat corporate action, dividen tahun kemarin 98 ditambah 421 ditambah 98 sama dengan 519 ya, 519. Tapi harga saham Astra sendiri sebelum pembagian dividen final, kita lihat itu sekitar 6 ribuan kalau nggak salah. Oke, kenapa belum keluar? Ini ya, kemarin di harga ya, kalau kita belinya sebelum pembagian dividen, katakanlah setahun ya, kita anggap belinya sebelum pembagian dividen interim, ini kan sekitar 6.000 ya. Jika kita bagi 519 per 6.000, maka dividen yieldnya tahun kemarin 8,6%. Ya memang menurun ya, agak menurun karena memang kemarin ada anomali ya, Astra membagikan dividen yield yang besar. Tapi untuk saat ini prediksi saya Astra akan membagikan tadi ya, ada sedikit penurunan. Kenapa? Karena UNTR ya, UNTR sebagai anak usaha Astra yang paling besar membagikan profit ke Astra, itu terjadi penurunan dividen ya. Jadi tahun kemarin dividen interimnya 701, sekarang 667. Coba berapa ini? 667 per 701, 0,9, berarti penurun 5% ya. Jadi prediksi saya Astra juga akan terjadi penurunan 5%. Maka tadi ya sekitar 90 berapa tadi? Corporate action 93 ya, 0,95. Jadi prediksi saya Astra akan membagikan dividen 93. Untuk harga sekarang yieldnya adalah 1,8% ya. Untuk United Tractor sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya, silakan kalian lihat. Nah sekarang AALI ya, atau Astra Agro Lestari, berbeda dengan UNTR dan AALI dan ASII ya Astra. AALI ini mengalami kenaikan performa kinerja ya. Jadi terjadi kenaikan laba ya untuk Q1 dan Q2 2024 karena kenaikan harga CPO. Jadi kalau ditambahkan sekitar 500 miliar laba di first half 2024 dibandingkan 360 ya, 368 miliar. Berarti ada kenaikan ya mungkin sekitar 30%-an lah ya. Nah, lalu bagaimana dividennya? Dividen dari AALI ini ada kenaikan ya. Tahun kemarin dia bagi 82, sekarang jadi 84. Kenaikan yang tidak signifikan sebenarnya ya. Meskipun labanya meningkat ya. Tapi memang grup Astra ini grup yang cukup prudent ya, cukup prudent, artinya dia tidak membagi dividen yang terlalu besar ya, karena kalau membagi dividen terlalu besar juga akan mengurangi kinerja. Tapi dia konsisten membagi dividen dan konsisten minimal 40%. Itu yang saya suka dari grup Astra ya. Lalu berapa dividen yield dari AALI? Jadi ini kan 84 ya, 84 dibagi 6.600. Lebih kecil ya yield dia ya. 6.600, maka yieldnya adalah 1,27% ya. Kalau dibandingkan ya, saya sih akan lebih cenderung memilih ASII ya, Astra. Kenapa? Karena
Yang pertama dividen yieldnya lebih besar, yang pertama. Kedua, kalau kalian beli ASII itu sama juga membeli Astra Argo Lestari sekaligus UNTR dan juga bisnis mobilnya atau otomotifnya ya. Jadi ada beberapa stream income yang bisa menjaga kestabilan dividen. Sementara kalau Astra Argo Lestari memang CPO sekarang lagi naik, ya memang benar. Tapi kalau nanti ternyata tidak terlalu besar kenaikannya, ya dividennya akan segitu-gitu aja ya. Apalagi sekarang ASII lagi murah ya. Tadi ALI harganya sekitar 6.600 dan ini masih 5.000 tuh ya. Lalu yang ketiga adalah auto ya, kita lihat auto. Auto ini juga belum mengumumkan berapa dividennya. Kita lihat performanya dulu ya. Untuk performanya cukup baik ya, meskipun ada berita terjadi penurunan penjualan sepeda motor dan sebagainya, tapi ternyata EPS-nya masih meningkat ya, meningkat bahkan sekitar 10% ya, lebih kurang 10% peningkatannya. Maka dengan dari sini ya kita bisa mengasumsikan akan terjadi kenaikan dividen sekitar 10% plus minus ya. Tahun kemarin auto membagikan dividen interim Rp40 ya. Tahun sebelumnya 22. Ini aja sudah ada kenaikan 2 kali lipat ya, 100%. Nah, kalau tahun kemarin 40 naik 10%, maka jadi 44. Di harga sekarang memang harga auto sudah cukup naiknya sudah cukup kenceng meskipun masih murah. 44 dibagi 22 60. Jadi dividen yieldnya 1,9% ya. Ini bahkan lebih tinggi daripada Astra ya, ASII ya, 1,9%. Tapi kalau dibandingkan UNTR kan 667 dibagi 27.500 kemarin, di atas 2% ya. UNTR masih yang tertinggi ya untuk dividen yield di grup Astra. Namun auto ini karena terjadi kenaikan kinerja, maka tidak menutup kemungkinan ya dividen fullnya juga akan naik ya. Ini masih first half naiknya sudah 10%. Kita tidak tahu apakah terjadi peningkatan penjualan sepeda motor dan sebagainya atau enggak. Tapi berkaca dari hasil first half 2024, maka ketika tahun kemarin auto membagi dividen total 172, jika ada kenaikan 10%, maka dividen full year 2024 kita proyeksikan sekitar 189 atau kita bulatkan menjadi 190. Kalau 190, maka dividen yieldnya di harga sekarang 2.260 itu ada di angka 8,4%. Ini bahkan mungkin lebih tinggi dari UNTR kayaknya. Katakanlah UNTR membagi yang sama ya, 667 ditambah 1569 2.200 ya, 2.236 dibagi harga UNTR sekarang 27.150 udah naik ya hari ini ya, 8,2 ya, sedikit di bawah auto. Jadi auto akan sedikit di atas UNTR dengan catatan memang kinerjanya tumbuh 10%. Jadi seluruh grup Astra ini memang terjadi penurunan kinerja ya, kecuali auto dan ALI karena terjadi kenaikan harga CPO. Tapi kita nggak tahu harga CPO akan tetap naik atau bahkan turun lagi ya. Bisa jadi naik lagi, bisa jadi turun, kita nggak tahu. Tapi kalau auto kan relatif stabil ya untuk harga spare part, harga sepeda motor dan sebagainya. Ada satu lagi anak usahanya yang rutin bagi dividen adalah ASGR, Astra Grafia. Astra Grafia ini bekerja atau beroperasi di bidang percetakan dan printing. Untuk kinerjanya di tahun 2024 ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya.
164 kurangi 141 untuk annualize berarti 23 peningkatannya 23 miliar dibandingkan 141. Ada kenaikan 16% ya. Kenaikannya sangat tinggi ternyata. Jadi kita asumsikan dividennya juga akan naik 16%. Ya, ini asumsi sederhana saja. Kalau tahun kemarin membagi 13, jika ada kenaikan 16%, maka kemungkinan tahun ini dividen interim dari ASGR adalah Rp15. Jika dibandingkan harga sekarang, maka Rp15 per 865, dividen yieldnya 1,7 ya, masih di bawah UNTR maupun di bawah dari auto ya, tapi kurang lebih sama dengan ASI ya, dan di atas dari ALI ya. Lalu bagaimana dividen totalnya ya? Kalau kemarin total ada 47 dengan potensi kenaikan dividen sebesar 16%, maka kita asumsikan tahun ini atau tahun depan ya, full year 2000 akan membagikan dividen full year 2024 sebesar 54. Kita bulatkan 55 aja, bonus ya buat kalian, 55 per 865, maka total adalah 6,3% ya. Jadi secara umum untuk kelima emiten ini di Astra ya, secara umum kita akan mendapat di harga sekarang ini, kalau kita beli di harga sekarang, secara umum dividen yieldnya akan mendapatkan sekitar 6% ya, Astra ya dan ASGR. Tapi untuk khusus auto dan WNTR, dividen totalnya kita akan mendapatkan yield kurang lebih 8%. Sementara kalau Astra Agro Lestari akan mendapatkan yield yang di bawahnya ya, 4% atau 5% tadi. Jadi itu prediksi saya berapa dividen dari perusahaan-perusahaan grup Astra. Kebetulan saya memegang Astra dan UNTR di harga yang cukup bagus ya, bukan di harga sekarang. UNTR di harga 23.000, sementara Astra di harga 4.600-an. Jadi ya mendekati 10% lah kalau proyeksi saya dividen yield yang akan saya dapatkan. Oke, itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, bye.